Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cikumiko Cerita Misteri. Pada malam ini saya bersama biasa sama si Pace ya. Ini posisi di depan rumah dan di bawah pohon bambu. Jadi penerangannya kurang ya teman-teman. Ini saya sempat dapat dapat DM, inbox sama WA dari teman-teman yang lain ya, soal cerita-cerita misteri yang mereka alami. Menurut piye cah? Nek ketoke cerita-cerita misteri ngono kuwi. Ada kepercayaan atau gimana? Rodok aneh hawa beda lah dari hawa kemarin. Jadi berhubungan ada request untuk menceritakan cerita-cerita misteri yang dialami mereka, ini saya rangkum, mungkin ada 2 kalau nggak 3 yang akan saya bacakan ya dalam cerita malam ini. Hari ini Kamis tanggal 31 Maret jam 23.51 jam 12 malam, pas malam Jumat. Tapi saya nggak lihat tanggalan ya, ini malam Jumat apa saya kurang tahu juga. Ya bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sama Maha Pencipta ya, Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita malam ini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Jika kalian melihat sesuatu di belakang kita saat menceritakan, kalian bisa komen ya di kolom komentar. Oke, kita akan mulai membacakan WA-nya DM dari, ini nama disamarkan ya teman-teman karena tidak ingin disebutkan nama aslinya. DM dari Rahmat, dia rumahnya juga Cepu dan dia mau bercerita. Selamat siang Mas Ega, kan karena dia DM-nya siang hari ya. Selamat siang Mas Ega, saya mau bercerita pengalaman saya waktu perjalanan dari Cepu ke Blora dan dari Blora ke Cepu. Jadi posisi dia perjalanan dari Cepu ke Blora dan pulang dari Blora ke Cepu. Oke Mas Ega, jadi begini ceritanya. Pada malam minggu saya dengan kekasih saya perjalanan ke Blora untuk sekedar jalan-jalan dan ngopi di sana. Waktu perjalanan saya sudah merasakan tidak enak di perjalanan dikarenakan suasana jalan itu sepi sekali. Waktu sampai di sebelum pos Cabak itu saya melihat sosok seperti ranting yang melintang di jalan. Tapi anehnya ranting itu seperti ular, warnanya putih dan seperti ular sanca yang mau melintas. Dan seketika itu saya panik dan coba memberanikan diri untuk berputar balik melihat itu apakah ranting atau ular putih. Dan seketika saat saya perjalanan putar balik itu ternyata sudah tidak ada barangnya. Jadi bisa disimpulkankah kira-kira itu apa? Karena saat saya perjalanan kok ada, dan anehnya itu tidak dilindes sama kendaraan yang lewat seperti truk, mobil, dan motor. Cuman saya yang melihat, kekasih saya juga tidak melihat. Dan sekiranya itu apa? Apakah itu bayangan ayang-ayang? Nah itu juga kurang tahu. Ranting Menurut detailnya biasa. Menurut detailnya Pacai gimana saya kurang tahu ya. Detailnya biasa. suaraku ya iku ranting
Lah tapi kok cara ranting kok ini kok iso-isone hilang. Dan itu jarene iki posisi seperti ular sanca yang mau melintas. Cara ngono ki ape nyebrang ngono lho. Ape tekan tengah sampai tengah-tengah hilang. Wis sampai tengah-tengah jalan tapi ora hilang. Ranting cuman ada kayak ada yang gerak-gerak gitu. Kan bisa juga seperti itu ya teman-teman. Tapi ya disimpulkan lagi kalau di logika mungkin bisa menjadi imajinasi atau halusinasi. Cuman memang kalau kasat mata bisa saja itu memang ada makhluk gaib. Saya merinding teman-teman, seperti ada yang melintas seperti angin. Bentar ya. Ya, ada sesuatu yang bergerak ya teman-teman. Ya, dilanjut lagi ya teman-teman. Dan setelah sampai Blora, saya sempat bercerita dengan teman-teman saya yang di sana, dan memang ada sesuatu hal di setiap tikungan cabe itu. Jadi untuk kalian yang berjalan ke arah Blora ke Cepu atau Cepu ke Blora, tetap berdoa, tetap meminta bantuan kepada Allah SWT agar dijauhkan dari mara bahaya, petaka, bencana dan bala. Jadi biar selamat pulang maupun pergi. Saya lanjutkan cerita lagi ya. Dan waktu perjalanan pulang itu sekitar jam 10 malam dari Blora. Setelah enak-enak ngopi, jalan-jalan sama kekasih saya, waktu mau sampai Kalimodang, jembatan Kalimodang itu anehnya ada truk yang gumpling, bahasa Indonesia apa? Terjatuhlah, terjungkal, tumbang di kiri jalan. Kalau dari Blora kanan jalan, kalau dari Cepu kiri jalan. Setelah melewati truk itu, kekasihnya itu melihat sosok mata satu warna merah, sedangkan saya melihat sosok bayangan hitam yang memiliki mata satu merah dan merinding dan melirik saya di jalan. Nah, itu kira-kira apa? Cerita misteri itu saya alami baru Januari kemarin. Jadi Januari kemarin dia mengalami hal seperti itu ya teman-teman. Ya kalau menurut saya memang kita bersinggungan dengan makhluk tak kasat mata. Mungkin saja itu memang dayang di sana atau mungkin penunggu di sana. Dan mungkin saja bisa jadi itu yang bikin kecelakaan truk tersebut. Jadi untuk kalian tetap berhati-hati ya, selalu berdoa, dan jika menemukan keanehan-keanehan itu jangan pernah dibatin atau dirasani, kasaran gitu, cara Jawanya ya teman-teman. Karena menurut biasa jangan lagi kok sampai enek sosok makhluk astral warna hitam mata satu. Itu cuma mungkin orang Jawa tuh nggak bisa ngaji kan. Kalau semua makhluk itu kan harus ngaji ya, menghargai lah, harus menghargai. Kalau seandainya ada kendaraan yang lewat harus di klakson, disapa itu, permisi, oh, amit, biar kita agak lega ya, juga aman. Kita kan juga bukan asli di tempat-tempat yang angker. Kita cerita seperti ini ada kunang-kunang lewat ya teman-teman, nyala langsung melintang. Mungkin kalau kunang-kunang pasti ada hal sesuatu ya. Ya kurang tahu itu apa, mungkin mesti ada sesuatu hal
yang ada di sekitar kita sini. Dan untuk kalian, jangan pernah menonton video misteri itu sendirian, karena sesuatu hal pasti ada di sekitar kalian jika kalian memiliki rasa takut. Dan kalau bisa janganlah pernah takut terhadap sesuatu hal yang mistis. Ini saya melihat, ini kan saya pakai senter ya, saya pakai senter, saya merasakan ada asap-asap yang sedikit lewat sini. Cuman ya saya kurang tahu ini apa ya. Nah, ini mungkin embun atau apa juga orang tahu, tapi kita aja gitu ya, cahaya senter kan kita nyorot kan sedikit ya, seperti asap tapi sedikit gitu, kayak asap air menguap. ya kayak asap air menguap, tapi ya kurang tahu sih apa. Oke, kita akan lanjut cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini dari Dio. Halo Mas Ega, ya saya mau bercerita pengalaman saya waktu perjalanan di makam pahlawan Ngaju Cepu. Waktu itu tahun 2019, berarti udah agak lama ya. Saya dan teman-teman saya ngopi di Taman Seribu Lampu sebelum direnovasi. Dan seketika waktu saya perjalanan pulang, saya dikejutkan oleh sosok aneh. Sosok aneh itu muncul seketika seperti sosok pocong. Cuman anehnya kok dia bisa mengecil dan bisa meninggi, maksudnya bisa pendek bisa meninggi. Dan waktu itu saya posisi setengah kopling, atau dia sedang, biasalah anak muda ya. Waktu perjalanan dari taman mau pulang ke rumah saya kebetulan Bang Sri. Daerah itu kan Bang Sri berarti kan daerah Kasiman, Caper itu ya. Itu waktu di depan kuburan pas, teman saya tidak melihat, tapi saya melihat. Dan anehnya dia tuh bisa melengkung. Wow, melengkung, sempat bertatapan dan saya hampir jatuh dari motor. Setelah itu saya kencangkan motor saya dan saya pulang sampai rumah. Akhirnya saya panas dan sakit di pagi harinya. Jangan menurut saya. Iku kira-kira malah apa? Nek secara mitos ya, tapi ini itu mungkin bukan sosok pocong sebenarnya. Lebih jelasnya tuh wedon. Kalau istilah Jawanya itu wedon. Wedon itu bisa menyerupai apa aja ya. Entah itu apa namanya, menyerupai pocong atau apa itu bisa jadi. Nah, ini kebetulan jam 12 malam ya teman-teman, dan ini besok minggu sudah puasa, kita cerita-cerita ini. Dan buat kalian yang mau cerita-cerita bisa komen, DM, inbox, WA yang punya WA. Oke. Tapi bantu jangan lupa subscribe, like, komen, di share. Nah, ini dilanjut aja ya. Iku yang menurut sosok apa? Doi di luar pikiran. Besok Di luar pikiran. ceritakno. Jadi kemungkinan besar itu memang ada, cuman kita nggak tahu. Dan mungkin sosok seperti itu dia akan memperlihatkan wujudnya hanya pada 1-2 orang saja. Ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu bayangan-bayangan yang bergerak, cuman kita kurang tahu ya ini apa. Karena ini posisinya sangat gelap, penerangan juga kurang, saya cuma pakai senter. Jadi seperti ini kondisinya. Dan mungkin besok-besok saya akan menceritakan yang lebih ekstrim lagi.
entah itu di rumah kosong dan di tempat-tempat yang agak-agak wingit, buat menambah pengetahuan kita terhadap hal-hal seperti itu. Sebenarnya masih banyak cerita yang mau saya ceritakan, cuman posisi ini agak kurang mengenakan ya. Seakan-akan ada yang mengawasi dan ada yang memperlihatkan sosoknya di sekitar ini. Ini ada bau-bau bunga ya teman-teman. Jadi ya seperti bau-bau melati ya. Jadi kurang mengenakan sekali. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kalian lihat saat rekaman ini, bisa komen di bawah. Tentunya terus dukung Ciko Miko Cerita Misteri. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya merasakan sesuatu hal yang tidak enak di sini. Kita sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan kita akan ketemu. Perasaan saya nggak enak.